Halo, selamat malam. Selamat datang kembali di playlist Omong Kosong yang udah terbengkalai gitu. Nah, jadi kami ini kepikiran sebuah sesuatu gitu. Kan dulu-dulu kita pernah bahas tentang hilafah-hilafahan gitu, tentang Lapang ya? ya, tentang sistem Islam yang internasionalisme gitu, yang mana kekuasaan Islam itu atau punya pemimpin terpusat itu atau ketika dalam tanda kutip dulu pernah ada organisasi yang pengen Indonesia itu negaranya itu full Islam gitu, nggak ada tengah-tengah seperti apa kayak, jadi hukumnya tuh nggak mau setengah-setengah gitu, ingin full Islam gitu. Ingin negara negara Islam gitu. Nah, cuman kan itu gagasan itu kan sulit ya untuk diwujudkan gitu, terutama di masa sekarang gitu. Bahkan eh, sistem kekhalifahan sendiri pun udah selesai di abad ke-20 di tahun 1900-an awal itu. Dan terus itu kami gitu kan terpikirkan gitu, kenapa gitu kayak masih ada yang pengen gitu negara apa ya punya contohnya Indonesia deh gitu. Kenapa masih pengen ada Indonesia itu menjadi negara yang full bersyariat Islam gitu. Dan alasannya sih ya logis sih, karena kekhalifahan sistem kekhalifahan yang membawa Islam itu maju gitu seperti di masa Abbasiyah gitu, bahkan sampai zamannya Utsmaniyah gitu kan. Namun catatan-catatan sejarah kan udah bilang udah bukan eranya kekhalifahan lagi, sekarang udah zamannya nasionalisme, di mana eh, Mesir gitu dengan negaranya sendiri, Iran dengan negaranya sendiri, bahkan Saudi Arabia pun dengan menjadi negaranya tersendiri dengan sistem Islamnya tersendiri gitu. Begitu juga dengan Indonesia, dalam tanda kutip punya Islamnya sendiri gitu, yang lebih dikenal dengan Islam Nusantara gitu. Oh iya. Itu beda ya, beda sendiri. Nah, kemudian eh, kita kami tuh ngeriset gitu ya kan. Nah, kira-kira di zaman modern ini, di zaman kontemporer ini, ada gak sih gitu yang mencoba gitu ya kan, mencoba dan nyontohin gitu bahwa ternyata sistem yang kekhalifahan atau sistem yang full gitu, bersyariat Islam gitu, nggak setengah-setengah gitu, yang menjadi contoh bahwa negara itu akan maju kalau kalau menerapkan syariat Islam di zaman modern ini gitu. Nah, tapi ketika kita ngeriset gitu ya, nggak usah jauh-jauh deh gitu. Di Indonesia sendiri ada salah satu provinsi gitu yang menegakkan syariat Islam gitu, bahkan dikatakan 98,60 gitu. Jadi Apanya hampir, tuh? jadi indeks pembangunan, jadi intinya adalah kayak negara provinsi ini tuh menerapkan hukum syariat Islam sebesar 98,60% Oh, gitu. mendekati Mendekati 100%. 100% gitu. Beneran nih bang? Iya, gitu. Bisa dibilang nggak bisa 100% itu karena ya masih di bawah Indonesia lah gitu. Masih ada beberapa hukum gitu yang hukum syariat yang nggak bisa diterapkan gitu. Nah, tapi masalahnya gitu, ternyata gitu, kalau kita telusuri gitu, 10 provinsi termiskin di Indonesia, Aceh termasuk. Masuk Aceh ya? Aceh itu provinsi termiskin ke-10 Wow. gitu. Tapi Banten gak ya? Banten aman gitu. Banten. Banten aman gitu. Nah, jadi kok bisa sih gitu? Aceh gitu yang Islam banget gitu, malah jadi yang termiskin gitu. Jadi apakah penerapan hukum Islam di Aceh gitu tidak membuat Aceh
jadi provinsi yang maju gitu, bahkan, keluar gitu dari top 10 provinsi termiskin gitu. Nah, terus juga, ternyata ada sih gitu dari postingan yang sama gitu, bahwa ternyata gitu penerapan syariat yang tinggi itu sampai 98% itu ternyata tidak berkolerasi ko kole kolesterol korelasi ya dengan masyarakatnya gitu. Jadi dengan Aceh yang menerapkan syariat segitu tingginya, ternyata, masyarakat Acehnya sendiri pun tidak mencerminkan, tidak mencerminkan Islami ya, tidak mencerminkan keislamannya, baik dari pejabatnya yang berlomba-lomba untuk korupsi, baik pun dari masyarakatnya gitu, yang zina, mabuk-mabukan, bahkan yang paling terbaru adalah yang paling menghebohkan, banyaknya isu LGBT di Aceh. Jadi, menurut pandangan Om Ari ini, bisa dibilang sebagai komentator isu sosial, Iya. dokumentator. Jadi punya gelar yang sama seperti Ibnu Rus gitu. Aduh, enggak. Hiperbolanya. Sampai apa Ari? Gimana? Itu Maksudnya? ya menurut sudut pandang Kari aja gitu. Oh, Kenapa kiranya dengan tadi Mbak yang mau. kenapa itu? Jadi kenapa gitu, provinsi Aceh gitu, itu nggak usah sebesar negara deh, seprovinsi aja gitu, menerapkan hukum syariat Islam hampir 100% gitu. Itu masih banyak gitu warga-warganya yang melakukan kemaksiatan gitu, warga dan pemerintahannya gitu. Ah, Kenapa hal itu tidak berkolerasi positif gitu? oh iya ya. Berarti kita ambil kan tadi pertama ada yang kenapa apakah sistem Islam bisa bikin negara itu maju. Terus nah ini bahasa lain lagi ya. Apakah kenapa sih di Aceh misalkan nih contohnya di Aceh menerapkan syariat Islam tapi banyak maksiat ya. Iya, Nah, kita gitu. bahas itu dulu. Jadi sebenarnya kalau di dulu pernah belajar apa namanya sosiologi hukum tuh, nah salah satu fungsi hukum sendiri sebenarnya dia itu sebenarnya lebih ke kontrol sosial ya, itu lebih kontrol sosial. Jadi dia tuh nggak bisa ngebentuk budaya organik atau sifat organik masyarakatnya. Sebenarnya hukum itu kan di sini kan kita bicara hukum syariat ya, hukum syariat yang diterapkan di Aceh. Jadi emang ini sesuai dengan teori apa sih namanya fundamental, maksudnya bahwa sebenarnya hukum di situ emang buat buat mengkontrol aja. Adapun sifat-sifat tadi misalnya oh ini hukumnya udah Islam nih udah yang maksudnya dicambuk tapi karena di situ ada plural kan Indonesia karena masalahnya itu Aceh itu masih masuk wilayah Indonesia ya jadi di situ ada namanya eh, pluralisme hukum lah jadi ada ada bersinggungan budaya bersinggungan hukum jadi misalnya nih apalagi modernisasi jadi ketika di sana ada hukumnya Islam kan kalau maksiat kalau berzina dihukum cambuk Iya, iya, ya tapi mencampur. secara adat secara budaya secara sosialnya ya Aceh itu masih Indonesia secara umum ya yang maksudnya yang masih Indonesia bahkan sekarang yang informasi teknologi cepat gitu Aceh dan Jawa itu sama aja misalnya yang di Jawa yang masih suka sampai gitu ya kita nggak tahu misalnya dia mungkin suka yang musik-musik gitu terus maksudnya perilaku orang-orang di Jawa dan trennya dan perilaku sosialnya mungkin emang sama aja karena kita Masih satu ya Indonesia gitu. tapi Oh. berbeda antara hukum syariat yang diterapkan dan kelakuan masyarakat emang seperti itu Oh iya, jadi ya keinget juga. Jadi meskipun di Aceh ini menerapkan sistem Islam, hukum Islam yang udah tinggi banget sampai 98%, cuman karena dia sendiri orang Indonesia, yang mana kalau ada hukum wajib dilanggar gitu. iya apalagi kan maksudnya sekarang teknologi informasi zamannya ya kecuali emang si Aceh ini dikurung gitu bisa jadi kan karena kan hukumnya sifatnya memaksa sedangkan syarat hukum disebut efektif itu kalau nggak salah ada 5 tapi lupa ya poin-poinnya tapi diantaranya itu salah satunya itu masyarakatnya juga sadar gitu jadi misalkan pemerintah nih kita hukumnya kalau zina
dicambuk ya, tapi masyarakatnya nggak sadar ya sama aja, nggak efektif hukumnya. Terus sama bagaimana ketegasan pemerintahnya, maksudnya dia menerapin hukum syaratnya emang bener nggak, maksudnya dia emang tegas nggak praktiknya. Terus sama yang paling penting itu apa sih namanya, keadaan masyarakatnya, maksudnya kayak kemiskinan, apa kalau kemiskinan masih terjadi, misalnya masih masih masif kemiskinan, itu memang secara otomatis hukum itu emang susah susah diterapin. Jadi aturan-aturan susah diterapin. Jadi intinya poin yang paling penting sih di sini tuh ekonomi sih. Apalagi tadi Aceh jadi negara apa? Jadi Belum, negara belum. jadi provinsi Aceh belum termiskin. jadi negara, Ya provinsi wajar, termiskin. makanya nggak sinkron antara hukum kemauan pemerintah gitu, hukumnya seperti ini dan masyarakat itu nggak sinkron itu. Sepertinya emang wajar sih kalau kita dari teori-teori sosiologi gitu. Tapi menurut gue gimana nih? Ada emang apa sih namanya? Apa sih yang menyebabkan antara nggak sinkron itu antara hukum Islam yang di Aceh sama apa banyak maksiat yang terjadi justru di masyarakat? Ada pandangan lain nggak? Eh, tadi udah cukup menjawab sih. Jadi meskipun kita tahu provinsi Serambi Mekah ini menerapkan hukum Islam hampir sepenuhnya gitu. Iya, Cuman 98% karena ya. ya 98%, cuman karena memang mereka sendiri masih orang Indonesia gitu ya kan. Hmm. Dan emang apa ya, orang Indonesia itu dia itu eh, menurut Mim tuh orang Indonesia itu pragmatis gitu. Oh gitu ya. Apa itu maksudnya? Jadi dia itu apa ya? Dia itu baru bisa dapat gitu, baru bisa masuk di kepalanya, baru bisa belajar kalau udah ngalamin gitu. Jadi meskipun kayak di Aceh nih gitu, ada gitu kan hukumnya gitu kan, ini melanggar syariat gitu, maka ini dihukum gitu. Dia tahu padahal itu, dan itu berat gitu konsekuensinya gitu. Cuman Cuman ya kalau belum pernah ketangkep gitu ya kan, ya ya masih benar iya, benar sih. jadi bakal tetap dilakuin gitu. Jadi meskipun udah menyaksikan gitu, misalkan eh, si fulan gitu ya kan dipecut gitu ya kan. Nah, kalau dia nggak ngalamin sih, dia tidak tidak apa ya, tidak takut gitu. Dia nggak takut ya benar. Soalnya ya benar juga sih, soalnya di diri sendiri ya. Kan iya juga sih. Jadi kalau emang belum ya, ya secara umum mah kayak gitu sih. Jadi kayak hukuman paling serem misalkan kayak dipecut ya di sana di Aceh. Ya, Ya, kayaknya kalau misalkan kan eh, bahkan dibayangin pun udah kayaknya dipecut doang kayaknya kayak gitu. Karena kayaknya sakit sih rasanya. iya sakitnya sementara gitu ya kan. Iya bisa diobatin gitu dan bisa diulangin lagi kayaknya gitu. Gue pribadi pernah dengar gitu, bahkan pernah diceramahin gitu, kayak semisalnya nih di suatu desa lah gitu ya kan, di suatu desa ada ustadznya, ada pemuka agamanya gitu ya kan. Nah, kita tuh suka ditakut-takutin gitu, bahkan Sama hal sama hal ini nih gitu. Nggak tahu sih ini tuh datangnya apakah dari hadis ataukah dari kitab kuning gitu kan, atau dari quotes-quotes saja gitu. Jadi katanya kalau semisalnya di suatu kampung, suatu desa, bahkan mungkin suatu provinsi gitu ya kan, ada orang itu, satu orang maksiat gitu. Nah, oh itu kalau nggak ada yang memperingatin, kalau nggak ada yang mencegah gitu, itu bakal dihukum satu kampung itu, satu desa itu, satu provinsi itu. Nah, Aing dia sebagai ustad, kewajiban ngebejar amar ma'ruf nahi munkar kamot jama model sia. Sia mau kieu sarua jeung ngundang murkana Allah ka ieu lembur. Giliran geus datang murka Allah mah. Lain sia hungkul nu beunang, kabeh beunang kehead. Ya, gandeng sia Ustad. Yo, Ustad dengekeun. Aing mabok make duit nu aing lain nu sia. Geus eno sok mending gelut sia jeung aing ayeuna sok. Tong baru aing gutung sia, pantar sia 40 orang maju ka dieu dicacagan sia ku aing. Ayo sia maju ka dieu. Ampun Tad, ampun Tad. tapi seperti yang kita ketahui gitu ya kan, dengan penegakan hukum yang tinggi itu sampai 98% gitu. Ternyata gitu, di tahun 2025 ini Aceh
itu udah dilanda sekitar 200-an sampai 200-an bencana alam gitu. Nah, jadi sepertinya dengan penegakan syariat penegakan hukum Islam yang sampai 98% itu tidak mencegah terjadinya bencana alam gitu. Jadi apa ini gini? Apakah emang nggak ada korelasinya gitu kalau kita provinsi ini ngituin hukum menerapkan gitu kan hukum Islam gitu sampai setinggi itu ternyata tidak mencegah terjadinya bencana dan ataukah memang nggak ada korelasinya gitu mau kamu kamu orang-orangnya taat segimanapun gitu bencana akan tetap ada dan bencana yang paling parah kan di Aceh itu tsunami gitu ya kan. Nah, Aceh. tapi ternyata meskipun sudah kena tsunami gitu ya kan, orang-orang yang berbenah gitu ya kan jadi lebih taat dan sebagainya gitu, tapi tetap aja bencana alam tetap terjadi. Bahkan di tahun ini aja udah 200-an bencana alam gitu. Khususnya di Aceh. Khususnya di Aceh gitu. Atau mungkin gitu, justru itulah gitu eh, peringatan gitu dari Yang Maha Kuasa karena Aceh sendiri meskipun udah 98% menegakkan hukum Islam, namun kan di berita masih banyak gitu beritanya gitu orang-orang yang maksiat gitu makanya aja ada bencana alam gimana gitu. Kalau itu kurang paham sih ya sama apa tadi yang redaksi apa tadi ada maksiat terus dapat bencana ya. Ya, Ya, itu kurang paham sih. Cuman ya emang sebenarnya yang jadi membeda Aceh dan negara lain di daerah lain itu di daerah lain masalahnya tuh kalau misalnya di Jawa nih ya kita tahu lah kayak di Jawa dan mungkin satu pulau ini Sumatera ya, daerah itu pasti maksiatnya banyak juga. Iya, Ya banyak juga maksiat itu memang di mana-mana. Jadi kita juga di sini itu banyak maksiat. Jadi saya juga ngelakuin maksiat. Cuman emang yang jadi kontras itu yang jadi pembeda itu kan di Aceh emang iya, karena menerapkan syariat Islam ya. iya itu yang bikin kontrasnya sih. Ya. Wah kalau buat itu sih kayaknya kembali ke Allah ya kita nggak bisa bilang oh, mungkin ini teguran dari Allah karena dapat syarat Islam udah menerapkan syarat Islam tapi masih banyak maksiat. Ya kita nggak bisa kayak gitu juga sih kayaknya kalau bicara bencanaan ya tapi kita kan bicara by data ya Ya, by data by bahwa data. ya udah berarti emang buktinya syarat Islam bisa diterapin dan maksiat kasih jalan jadi agama jalan maksiat jalan dan bencana juga jalan gitu jadi intinya emang sebenarnya nggak ada korelasinya antara syariat Islam ditegakkan dan bencana alam datang gitu kayaknya nggak ada sih dan banyak juga sih negara-negara Islam negara-negara Muslim mungkin yang lebih baik dari Indonesia yang kena bencana juga banyak kan maksudnya kayak Palestina aja kan masih dijajah gitu itu kan dapat sebuah bencana juga kan jadi emang ada korelasinya nggak ada hubungannya sama emang sekarang itu emang susah sih kalau kita bicara misalnya Indonesia bicara bahkan bicara Banten Aceh sekarang itu udah bicara udah dunia sih sekarang udah apa ya udah kita globalisasi lah intinya jadi ya bisa kita mau bilang negara kan banyak tuh Saudi ini Saudi banyak konser kok kata dia ya iyalah emang sana udah jadi westernisasi dan maksudnya berbau apa campur aduk budaya itu udah di mana-mana jadi udah nggak bilang oh di sini oh di Saudi ada konser kok di ini ya di Indonesia juga banyak konser maksudnya itu udah nggak bisa dielakkan gitu. Jadi nggak ada tuh 100% negara yang religius itu udah nggak ada itu nanti hidupnya di gua malah maksudnya kalau lu yang religius sendiri misalnya ya, ya susah gitu kitanya karena kebutuhan kebutuhan akan hiburan bahkan kita apa namanya kebutuhan akan makanan gitu itu maksudnya itu berhubungan dengan tarik ulur budaya juga jadi mau nggak mau ketika kita mau hidup gitu di antara negara-negara kita hidup bersama itu pasti emang ada budaya Arab Saudi bahkan sekarang itu Afghanistan itu kan udah terbuka juga kan Taliban itu
Oh, Iya, Taliban yang kita tahu sangat keras itu walaupun lihat masyarakatnya mau bawa apa namanya, bazooka. bawa senjata itu kan, cuman kan mereka udah terbuka, bahkan wisatanya udah mereka udah tarik-tarik wisatawan asing buat masuk ke negara mereka. Kenapa mereka, menjadi terbuka? Ya karena butuh, Bim. Kita ya sekarang ya kalau negara itu kayak Korea Korea Selatan, Korea Utara gitu, mengekang apa mengurung diri sendiri tuh, udah aneh banget itu dia. Itu mereka masyarakat itu gimana hidupnya? Dan terus Taliban lagi. Afghanistan kan negara yang ya, masih membutuhkan sumber daya luar. Jadi ya itu gimana transaksinya seperti apa kalau kalau emang mau mengurung diri transaksi seperti apa ya harus membuka diri. Ya, nggak bisa. Dan kalau kita lihat sih gitu, dari negara Islam lain seperti di Jazirah Arab sendiri gitu, yang maju itu, yang maju itu kan paling maju yang kita ketahui bersama itu kan Uni Emirat Arab. Mm-mm. Nah, Uni Emirat Arab ini sendiri dia itu, maju itu karena apa gitu? Apakah karena Itu membuka itu kan dia bikin Dubai kan. ya Dubai? Itu luar biasa kan itu karena dia membuka diri jadi kan sebenarnya kita butuh butuh perputaran duit di negara kita dari orang luar kan ini kan kayak misalnya Pak Presiden Jokowi buka IKN dan dia belak-belakan di forum-forum internasional, ayo investasi Indonesia itu butuh itu karena Indonesia itu butuh duit dari luar, sumber daya dari luar buat muterin ekonomi negaranya. Itu seperti itu sekarang tuh. Terus nggak ada ya kalau kecuali emang benar-benar main kayak Baduy gitu hidupnya. Udah kita pangan mandiri atau mandiri. Cuman kan ya kayaknya nggak di zaman sekarang nggak bisa kayak gitu lah. Tapi kayak teknologi aja kan kita nggak butuh internet, terus kita nggak butuh, udah apalagi nanti larinya ke militer misalkan. Ke militer kan kita kayak maksudnya negara-negara Islam kan banyak yang ketergantungan dengan senjata-senjata dari Amerika misalnya atau dari Eropa. Itu gimana gitu kalau dia menutup dia tuh nggak bisa, nggak bakal bisa.